Tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, khóa đào tạo phân tích cơ bản đầu tiên dành cho các cán bộ phân tích đang công tác tại các câu lạc bộ V-League và hạng nhất quốc gia đã chính thức khai giảng. Đây là hoạt động chuyên môn do VFF tổ chức, nằm trong lộ trình nâng cao năng lực phân tích kỹ thuật bóng đá. Setelah terjadinya kekacauan manajemen di laga ASEAN All-Star kontra Manchester United, pihak Vietnam pun mulai menyadari jika laga melawan klub raksasa Inggris tersebut hanyalah karena mengejar komersialitas. Komersil yang dimaksud media Vietnam yaitu mengacu pada FAM dan AFF ingin kembali mengangkat pamor sepak bola Malaysia di ajang internasional. Selain bertujuan untuk mencari nama, FAM dan AFF sejatinya murni mencari keuntungan finansial, tanpa mengutamakan nilai dari pertandingan itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui, di era saat ini, dari 4 negara kuat ASEAN, seperti Indonesia, Vietnam, Thailand dan Malaysia, dan untuk saat ini, Malaysia menjadi negara yang paling tertinggal dari para pesaingnya di ASEAN, dan kini, Indonesia sudah berada di level yang berbeda dari semua negara ASEAN. Saat ini, Indonesia sudah menjadi salah satu tim kuat di level Asia secara global, dan menuju persaingan dunia. Perlu diketahui, market value skuad Timnas Indonesia kini sudah berada di atas Australia. Hanya saja, Timnas Indonesia baru dilahirkan dan baru terbentuk. Untuk mencapai level tertinggi seperti yang diharapkan, perlu waktu untuk adaptasi, hingga mencapai chemistry yang padu antar pemain satu sama lain. Bisa dibayangkan, jika skuad Timnas Indonesia sudah berjalan selama 5 tahun ke depan. Saat ini, level permainan Indonesia terpaut jauh dari semua negara di ASEAN. Dengan bukti, satu pemain Indonesia, nilai pasarnya bisa sampai melebihi satu skuad utuh timnas terkuat di ASEAN. Bahkan, saking jauhnya jarak level Indonesia dan semua tim terkuat di ASEAN. Saat ini, level Indonesia sudah jauh meninggalkan kompetisi di ASEAN. Bagaimana tidak, di mana seluruh negara ASEAN sedang berjuang saling tikam untuk merebutkan satu tiket ke Piala Asia. Namun hanya Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang semakin dekat dengan Piala Dunia. Akibat tertinggalnya Malaysia dari sejumlah negara kuat ASEAN lainnya, kini pihak FAM melalui AFF mengatur strategi agar nama Malaysia diusahakan dapat segera naik di mata sepak bola internasional, dengan mengundang raksasa dunia Manchester United. Selain bertujuan untuk mencari keuntungan finansial, laga besar tersebut juga sangat menguntungkan pihak Malaysia. Dari agenda laga, yang dianggap hanya sebatas komersial semata, saat ini, pihak Vietnam mulai merasakan murka atas maksud FAM yang dinilai egois. Mereka dianggap hanya mementingkan federasinya sendiri, namun justru menumbalkan negara lain, tanpa ada tujuan memajukan sepak bola ASEAN secara menyeluruh. Pertandingan ASEAN All-Star kontra MU, dinilai akan menguntungkan pihak tertentu, sehingga agenda yang diprediksi akan meledak tersebut itu akan sangat sulit tercapai, bahkan berpotensi batal digelar. Laga yang tanpa dilandasi rasa tanggung jawab dan tidak disertai profesionalitas bagi pihak terkait, disertai sejumlah pemain bintang Indonesia yang tak bergabung. Sejumlah masalah di atas menjadi faktor utama kekacauan agenda laga tersebut. Akibat rancuh dan begitu kompleksnya masalah yang terjadi, hingga berdampak buruk pada nama besar MU, alih-alih akan menjadi laga yang spektakuler, yang akan diminati banyak stasiun televisi untuk membeli hak siar, menarik minat banyak sponsor hingga penjualan tiket yang dibayangkan akan ludes terjual. Prediksi hingga ekspektasi tinggi tersebut sudah terbayangkan. Tentu, hal itu sangat menguntungkan bagi MU untuk menutupi finansial mereka. Namun pada faktanya, nama besar klub raksasa dunia tersebut justru tercoreng akibat dampak dari kesalahan manajemen FAM dan AFF yang dinilai tidak profesional. Dan kini, semua itu benar-benar sedang terjadi. Berikut kutipan media Vietnam yang menyangkut tujuan FAM dan AFF, pertandingan ASEAN All-Star versus Manchester United. Hakikatnya hanya laga persahabatan yang mengandung unsur komersial yang sangat kuat. Agenda itu hanya sebatas mencari nama sekaligus keuntungan finansial pihak tertentu. Terlihat jelas, sepak bola Asia Tenggara tidak tertarik dengan pertandingan ini, terlebih bagi pemain bintang Indonesia. Level mereka bahkan setara dengan para pemain Manchester United, yang mana mereka juga kerap tampil di Liga Champions Eropa. Itulah yang dikatakan media Vietnam, dan 3FN, media tersebut juga menambahkan, mereka akan sulit mengharapkan laga ini menjadi keuntungan yang besar.
Sebab, semakin kesini, niat mereka semakin terlihat jelas. Ketahuilah pertandingan ini hanya bersifat komersial, mencari nama sekaligus mencari keuntungan finansial, tanpa ada tujuan lain yang lebih profesional. Pungkas Media Vietnam, dan Tri FN. Chia sẻ, đây là trận giao hữu quốc tế được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan. Thật thú vị khi màn so tài giữa U10 Việt Nam và Pernyataan terbuka Federasi Sepak Bola Thailand, mereka mengaku awalnya bersemangat akan bermain bersama pemain papan atas Indonesia, namun justru tidak terwujud dan hanya sebatas angan-angan semata, hingga membuat ASEAN All-Star kehilangan gairah. Gara-gara agenda pertandingan ASEAN All-Star melawan Manchester United, Malaysia dan Vietnam kini justru berseteru, hingga membuat pelatih Vietnam Kim Sang-sik merasa diperalat oleh Federasi Malaysia. Pertandingan ASEAN All-Star kontra Manchester United justru menimbulkan prahara yang semakin melebar. Federasi Malaysia dituding bermain api dengan Federasi Vietnam, bahkan, hingga melibatkan sejumlah negara ASEAN juga ikut terseret di dalamnya. Tại AFF Womenship khi đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch. Prediksi awal, FAM beserta AFF menyangka, laga kumpulan pemain terbaik ASEAN All-Star kontra MU akan menjadi laga spektakuler, yang diprediksi akan meledak dan diminati banyak penonton dari sejumlah negara ASEAN. Namun, ekspektasi tinggi itu justru berujung kekecewaan. Hal itu membuat manajemen MU kecewa berat, hingga berujung kedua belah pihak berpotensi membatalkan laga tersebut. Sebelum kita bahas, terlebih dulu, silahkan Anda tekan tombol like dan subscribe channel Yeterial ini, agar Anda tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Timnas Indonesia, dengan berbagai ulasan berita yang tajam dan akurat dari sumber yang kredibel di video berikutnya. Jika sudah tekan tombol like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita akurat selengkapnya yang sudah kami rangkum. Breaking news, pemain Harimau Melaya tarik diri lawan Manchester United. Aduh, takkan dia orang takut Maguire dengan Onana? Apa benda ni, weh? Berita terkini dari Fabrizio Romano Malaysia. 2 daripada 3 pemain Harimau Melaya yang diumumkan sebagai wakil Asian All-Stars minggu lepas tidak akan menyertai game lawan Manchester United. Dilaporkan Dominic Tan dan Sergio Aguero terpaksa melepaskan peluang keemasan bertemu klub paling padu di dunia. Menurut Presiden FAM, perwakilan mereka ditarik balik disebabkan oleh komitmen kepada pasukan kebangsaan. Nampaknya Peter Klemovsky memerlukan mereka menjelang game kelayakan Piala Asia lawan Vietnam di awal bulan Jun. 5 orang pemain lain sudah dicadangkan kepada AFF sebagai pengganti Dominic Tan dan Sergio Aguero, termasuk Ahmad Kuzaimi. Sejujurnya untuk Abam agak hampa kerana Dominic Tan atau dikenali sebagai Harry Maguire versi padu dan juga Sergio Aguero adalah pemain kesukaan Abam. Rugi weh, mereka tak boleh tackle Garnacho atau Bruno Fernandes. Tapi kita kena faham tanggungjawab mereka yang lebih besar untuk Harimau Melaya. Macam mana geng? Adakah ini akan mempengaruhi keputusan kamu untuk membeli tiket menyaksikan perlawanan ini? Komen kat sini. Gara-gara agenda pertandingan ASEAN All-Star melawan Manchester United, Malaysia dan Vietnam kini justru berseteru, hingga membuat pelatih Vietnam Kim Sang-sik merasa diperalat oleh Federasi Malaysia. Mereka yang mengadakan dan mengundang, mereka pula yang tak mau bermain. Itulah kalimat yang paling tepat untuk FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Malaysia menggait AFF untuk menjadi perwakilan seluruh tim Asia Tenggara. Kedua belah pihak mengonfirmasikan niatnya untuk mengundang klub raksasa Liga Inggris, yaitu Manchester United, melawan kumpulan pemain terbaik ASEAN. Seluruh federasi tiap negara ASEAN dikirimi surat resmi dari pihak AFF. Seluruh pemain terbaik tiap negara dihimpun untuk membentuk skuad ASEAN All-Star. Mereka semua diundang dalam rangka mempererat hubungan antar negara kawasan ASEAN di bawah naungan AFF. Setelah AFF mengirimkan undangan ke pihak MU, undangan FAM atas nama AFF pun akhirnya disetujui oleh pihak manajemen klub asal Inggris tersebut. Lantas, apa yang membuat pihak MU menyetujui undangan AFF itu? Selain karena MU sedang krisis finansial, hal itu juga sekalian untuk mengisi kekosongan akhir musim ini. Setelah kesepakatan itu terjadi, seiring berjalannya waktu, pihak-pihak pemain setiap negara pun mulai dibahas, hingga muncullah sejumlah nama pemain dari tiap negara yang ditunjuk AFF.
mewakili semua negara ASEAN untuk membentuk skuad ASEAN All-Star. FAM melalui AFF pun mulai berselancar. Mereka memilih pemain dengan segala pertimbangan, yang diharap nantinya akan mengisi dan membentuk skuad ASEAN All-Star. AFF memutuskan untuk minimal memanggil 1 pemain, dan maksimal 2 pemain terbaik di setiap negara ASEAN. Dan menariknya, AFF mengkhususkan bagi Indonesia. AFF berharap agar Indonesia bisa mengirimkan 3 bahkan 4 pemain terbaiknya. Menurut pihak AFF, hanya Indonesia satu-satunya negara yang memiliki banyak stok pemain dengan kualitas level tertinggi di Asia Tenggara. Dari 3 bahkan 4 pemain yang diinginkan AFF, ada nama JIZES yang ditunjuk sebagai sang kapten ASEAN All-Star mewakili seluruh negara Asia Tenggara menghadapi Manchester United. Undangan dengan penuh harap tersebut, alih-alih direspon dengan baik. Bahkan pihak PSSI beserta tim kepelatihan Patrick Kluivert tidak mengirimkan 1 pemain pun untuk memenuhi undangan. Jangankan untuk mengirim pemain inti, bahkan pemain cadangan pun juga tidak dikirim dari pihak Indonesia. Ya, surat dari AFF sudah diterima oleh Pak Sekjen. Pak Sekjen sudah lapor saya, itu ada Ferrari dan Asnawi. Nah, tentu kita akan sampaikan nanti ke tim pelatihan tim senior, yaitu Coach Patrick dan lain-lain, apakah mereka tentu bertabrakan dengan jadwal daripada training camp yang akan di Bali, ya, karena tanggalnya itu agak mepet. Pihak Indonesia tidak mengirimkan pemain terbaiknya bukannya tanpa alasan. PSSI tidak menginginkan pemainnya ikut serta dalam laga tersebut. Berhubung jadwal laga persahabatan itu sangat mepet dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia. Hanya berselang 6 hari dari pertandingan yang sangat krusial melawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga krusial melawan China nanti, kemenangan menjadi harga mati yang tak bisa ditawar bagi pasukan Patrick Kluivert. Penolakan itu merujuk pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya cedera pada pemain inti. Mengingat jadwal laga tersebut sangat mepet dengan pertandingan super penting Indonesia kontra China. Setelah penolakan pihak PSSI agar tidak mengirim pemain inti itu terjadi, akhirnya pihak AFF hanya memanggil 2 pemain Indonesia, yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Yang mana kedua nama tersebut, di laga kualifikasi Piala Dunia lalu, mereka tidak masuk DSP atau daftar susunan pemain. Seiring berjalannya waktu, pihak Thailand pun juga ikut-ikutan untuk menahan para pemain terbaiknya agar tidak bergabung ASEAN All-Star menghadapi MU. Penolakan itu pun juga dilayangkan Thailand. Hal itu disebabkan oleh, menurut Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, baginya, hanya Indonesia yang memiliki stok pemain berlevel sekelas Liga Champion. Jika Indonesia tidak mengirimkan satupun pemain terbaiknya, maka Thailand kehilangan gairah menyambut pertandingan itu. Pada akhirnya, Thailand pun mengikuti apa yang dilakukan Indonesia. Thailand juga tidak mengirim pemain terbaiknya. Karena sejumlah alasan itulah, hingga saat ini, mayoritas pendukung dari Malaysia mengurungkan niat mereka untuk membeli tiket laga ASEAN All-Star versus Manchester United. Kabar ini pun sampai ke telinga manajemen MU. Bahkan, karena sebab absennya sejumlah pemain terbaik ASEAN melawan Manchester United, pihak manajemen MU pun, yang kesepakatan awal berencana akan membawa pemain inti mereka, kini pihak MU mengurungkan niat dan justru akan mengirim pemain lapis kedua mereka. Bahkan, dari kejadian itu, kedua belah pihak, kini justru keluar dari kesepakatan yang dibuat di awal perjanjian. Pertandingan ASEAN All-Star kontra Manchester United justru menimbulkan prahara yang semakin melebar. Federasi Malaysia dituding bermain api dengan Federasi Vietnam. Bahkan, hingga melibatkan sejumlah negara ASEAN juga ikut terseret di dalamnya. Akibat buntut dari Federasi Malaysia atau FAM yang justru menarik 2 pemain kunci mereka dari skuad ASEAN All-Star, hingga memunculkan konspirasi baru yang dinilai memang sudah direncanakan oleh FAM. Begitu murkanya publik Vietnam akibat merasa bahwa FAM dengan sengaja mengalihkan perhatian dengan cara membuat repot Kim Sang-sik dalam memimpin tim ASEAN All-Star menghadapi MU, agar fokus Vietnam terpecah menatap kualifikasi Piala Asia 2027. Baru-baru ini, FAM dengan sengaja mengeluarkan pernyataannya untuk menarik kembali 2 pemain terbaik timnas Malaysia, yang bahkan sebelumnya, mereka sudah masuk daftar ASEAN All-Star untuk melawan klub raksasa Inggris tersebut. Akibat kejadian itu, publik Vietnam pun dibuat murka. Mereka kompak agar jangan mau mengirim pemain terbaik Vietnam, sebab mereka merasa Malaysia hanya ingin memperalat Vietnam. Mereka dengan sengaja ingin menyibukkan pelatih Vietnam, agar pelatih Vietnam Kim Sang-sik tak bisa fokus pada skuad besutannya menatap kualifikasi Piala Asia 2027.
dan hal itu mengakibatkan publik Vietnam tak setuju mengikuti agenda yang dinilai tidak jelas tersebut. Dua pemain terbaik milik Malaysia yang ditarik keluar adalah Dominic Tan dan Sergio Aguero. Langkah penarikan itu memunculkan spekulasi liar, hingga membuat publik bahkan Federasi Vietnam merasa sudah dikibuli oleh FAM. Hal itu merujuk pada spekulasi yang berkaitan dengan pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027. Di mana Malaysia sendiri akan bertemu dengan Vietnam di kualifikasi Piala Asia mendatang. Malaysia dan Vietnam tergabung dalam satu grup, yakni di grup F bersama Laos dan Nepal. Kedua tim sama-sama sudah mengemas satu kali kemenangan di laga pertama fase grup, putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Mengingat setiap pertandingan menjadi laga yang krusial dan sangat penting, sebab di babak kualifikasi ini, hanya ada satu tim yang bisa lolos ke Piala Asia 2027. Siapapun negara yang menjadi juara grup, maka hanya mereka yang bisa langsung lolos ke Piala Asia 2027, yang akan digelar di Arab Saudi. Akibat penarikan dua pemain terbaik Harimau Malaya di tubuh skuad ASEAN All-Star itulah, membuat publik Vietnam pun menuding, jika Malaysia sengaja menarik kembali pemain terbaiknya sebab mereka khawatir pemainnya cedera. Namun yang semakin membuat publik hingga Federasi Vietnam semakin murka adalah, di mana Malaysia hanya mengizinkan pemain lapis kedua mereka untuk bergabung ASEAN All-Star. Namun FAM melalui AFF, justru menunjuk 3 pemain terbaik milik Vietnam untuk masuk daftar ASEAN All-Star. Pihak Vietnam pun semakin murka. Bagaimana mungkin bisa FAM melalui AFF yang mengadakan agenda tersebut, namun mereka justru tak mengizinkan pemain terbaiknya untuk bergabung. Dan konyolnya lagi, FAM melalui AFF justru menunjuk sejumlah pemain terbaik negara lain untuk dikirim ke ASEAN All-Star, yang mana jadwal pertandingan tersebut justru berdekatan dengan kualifikasi Piala Dunia yang diikuti Indonesia, dan kualifikasi Piala Asia yang diikuti oleh sejumlah negara ASEAN. Gerak-gerik FAM tak hanya membuat pelatih Vietnam Kim Sang-sik semakin curiga, ia merasa seolah sedang diperalat dan sengaja dibuat pusing oleh Malaysia. Tak hanya sengaja dibuat pusing untuk mempersiapkan diri membentuk ASEAN All-Star, pelatih Vietnam juga dituntut harus mempersiapkan skuad Vietnam menatap kualifikasi Piala Asia untuk menghadapi Malaysia, yang mana tiap grup hanya ada satu negara yang berhak lolos ke Piala Asia 2027. Terlebih lagi, Malaysia dan Vietnam akan berduel memperebutkan satu tiket ke Piala Asia. Mengingat kedua negara tersebut tergabung di grup yang sama, publik Vietnam pun menuding Malaysia sengaja menarik kembali pemain terbaiknya, karena mereka sedang mempersiapkan diri untuk mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Asia nanti. Berikut isi berita dari media Vietnam. Malaysia benar-benar licik, mereka takut kalah dari Vietnam. Federasi Malaysia memang sengaja membuat pelatih Vietnam Kim Sang-sik dibikin sibuk dan pusing. Federasi Sepak Bola Malaysia, tanpa merasa sungkan pada sejumlah negara lain se-ASEAN, mereka yang seharusnya menjadi pelopor menunjuk pemain terbaiknya agar diikuti negara lain. Namun mereka justru menarik kembali kedua pemain terbaiknya dari daftar skuad ASEAN All-Star. Hal itu mereka lakukan karena Malaysia ingin mempersiapkan diri di pertandingan melawan Vietnam. Itulah isi berita media Vietnam dan Tri FN. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM tanpa merasa bersalah dan sungkan mengatakan, jika pihaknya tidak bisa membiarkan kedua pemainnya gabung skuad ASEAN All-Star melawan Manchester United. Pernyataan itu bahkan dilontarkan langsung, tepat 1 hari setelah Sergio Aguero memberikan pernyataannya. Ia mengaku bangga bisa dipanggil memperkuat ASEAN All-Star mewakili Malaysia. Berikut yang dikatakan Federasi Sepak Bola Malaysia, kami tidak bisa membiarkan Dominic Tan dan Sergio Aguero bergabung dengan skuad All-Star Asia Tenggara, sebab mereka memiliki kewajiban terhadap tim nasional Malaysia, sebab waktu yang bertabrakan dengan pertandingan melawan Manchester United, kami perlu mempersiapkan diri yang terbaik, sebelum nanti pertandingan melawan Vietnam. Itulah pernyataan Presiden Federasi Malaysia, Datuk Moh Johari. Siapapun yang memiliki akal sehat dan mau berpikir secara logika, tentu itu sesuatu yang aneh dan tak masuk akal, sungguh-sungguh sesuatu yang di luar nalar. Jika kita merujuk pada agenda tersebut, pihak FAM melalui AFF lah yang mengadakan agenda ASEAN All-Star melawan MU. Pihak Malaysia yang mengadakan dan bertanggung jawab atas laga tersebut.
Namun mereka justru tidak mau mengirim pemain terbaiknya. Dan konyolnya lagi, mereka justru menunjuk pemain terbaik negara lain untuk masuk ASEAN All-Star. Tak hanya itu saja, bahkan, jadwal pertandingan pun FAM lah yang membuat. Namun pihak FAM justru mengatakan, sebab karena jadwalnya bertabrakan dengan pertandingan di kualifikasi Piala Asia, maka mereka tak mau pemainnya cedera untuk menatap kualifikasi Piala Asia melawan Vietnam. Sungguh-sungguh sesuatu yang tak masuk akal dan sangat membagongkan. Itu artinya, Malaysia sama saja ingin mengangkangi secara paksa negara ASEAN lain, namun bukan dengan cara meningkatkan kualitas untuk mencapai prestasi. Mereka justru melakukan itu dengan cara menggait AFF untuk mengatasnamakan ASEAN. Namun di balik itu seolah ada konspirasi. Padahal 1 hari sebelumnya, Sergio Aguero sudah mengaku sangat antusias bisa bermain mewakili Asia Tenggara melawan Manchester United. Menurutnya, itu adalah kesempatan sekali seumur hidup yang bisa ia dapatkan. Tetapi lenyap begitu saja sebab manajemen buruk serta ego federasi yang terlalu merasa khawatir pada pemain terbaiknya jika nantinya terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Berikut yang dikatakan Sergio Aguero yang merupakan pemain naturalisasi terbaik milik Malaysia. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup saya. Dan saya sangat senang menjadi bagian dari tim All-Star Asia Tenggara melawan Manchester United. Itulah ungkapan Sergio Aguero, yang merupakan pemain naturalisasi non-keturunan Malaysia. Begitu kompleksnya masalah yang terjadi di laga persahabatan itu, yang sebelumnya diprediksi akan menjadi laga yang spektakuler. Bisa dibayangkan, gabungan pemain terbaik ASEAN, yang mana Indonesia memiliki sejumlah pemain level Liga Champion. Pemain terbaik Indonesia diharap bisa memimpin serta membawa semangat bagi para pemain terbaik negara ASEAN lainnya justru tidak terjadi. Pihak satu pada pihak yang lain, semuanya seolah saling berkaitan satu sama lain, hingga berdampak pada kekecewaan pihak manajemen Manchester United. Pertandingan melawan mereka seolah tak dianggap sebagai laga yang spesial. Setelah ditelusuri, benang merah pun terlihat sangat jelas. Ternyata akar dari semua masalah tersebut, mengerucut pada Kapten Timnas Indonesia, yakni JIZS beserta pihak Federasi Indonesia. Hal itu dikarenakan gara-gara absennya JIZS dan kurang tertariknya pihak Indonesia dengan agenda tersebut, hingga membuat pihak Thailand juga kehilangan gairah. Begitupun dengan Vietnam, bahkan Malaysia pun kehilangan semangat. Sejumlah pemain terbaik ASEAN seolah kehilangan semangat. Mereka berharap akan dipimpin dan menjadi satu tim solid ASEAN All-Star di bawah Kapten JIZS. Semuanya benar-benar dibuat kehilangan gairah. Tak hanya dari pihak para pemain saja, federasi hingga AFF pun kehilangan semangat. Bahkan, gara-gara masalah yang saling berkaitan di atas, Manchester United yang notabene menjadi tamu undangan, justru mereka juga kehilangan gairah. Penarikan dua pemain terbaik Malaysia yang dilakukan FAM sebenarnya bukannya tanpa alasan. Sebelumnya, Malaysia dan seluruh negara ASEAN sangat bersemangat menyambut pertandingan ASEAN All-Star melawan MU. Namun hanya Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang kurang menyambut baik agenda tersebut. Apalagi ditambah dengan absennya sejumlah pemain terbaik milik Indonesia yang tak bergabung skuad ASEAN All-Star. Hal itu membuat sejumlah negara kuat ASEAN, seperti Thailand juga tak mau mengirim pemain terbaiknya. Sebab Thailand mengaku kehilangan gairah setelah mengetahui tak ada satupun pemain terbaik Indonesia yang dikirim pihak Indonesia. Kehilangan gairah Thailand itulah yang membuat satu persatu negara kuat ASEAN yang tadinya bersemangat, sebab mundurnya JIZS dan perwakilan pemain terbaik Indonesia menjadikan laga yang diprediksi akan jadi laga spektakuler. Kini justru seluruhnya mundur teratur satu persatu, dan semua bermula dari pihak Indonesia yang menjadi negara paling ditunggu pemain dan warga se-ASEAN. Tentu ini bukanlah hal yang berlebihan. Pemain ASEAN mana yang tak mau merasakan pengalaman dipimpin oleh pemain berlevel Liga Champion Eropa, yang mana semua orang tahu, sejumlah pemain papan atas Indonesia merupakan pemain inti dan aktif di klub mereka masing-masing, yang bahkan mereka juga sering tampil di Liga Champion Eropa. Dan ternyata, alasan itulah yang membuat para pemain ASEAN sangat bersemangat menantikan tergabung menjadi rekan satu tim di skuad ASEAN All-Star bersama pemain papan atas Indonesia. Bahkan lebih buruknya lagi, sedianya AFF memilih stadion berukuran besar agar dapat menampung lebih banyak penonton. Stadion Bukit Jalil jadi venue yang paling ideal laga itu digelar. Sedianya, tiket diprediksi akan habis terjual, bahkan diperkirakan mampu menarik minat supporter dari sejumlah negara ASEAN. Namun setelah terjadinya kekacauan manajemen,
membuat para supporter mengurungkan niatnya untuk membeli tiket di laga tersebut. Padahal, keberhasilan pertandingan itu seluruhnya bersumber dari hasil penjualan tiket dan sponsor. Jika semuanya tidak sesuai harapan, maka pertandingan yang digadang-gadang akan menarik minat warga Asia Tenggara itu, bisa saja berpotensi batal digelar. Dan semuanya berawal dari Kapten Timnas Indonesia JIZ dan pihak Indonesia yang tak mengirim satupun pemain terbaiknya. Dari sini kita bisa menyimpulkan, begitu besar dampak JIZ dan Indonesia bagi AFF, hingga membuat FAM dan AFF tak berkutik. Tak hanya berdampak pada nama baik AFF saja, bahkan klub sekelas Manchester United saja, benar-benar bisa dibuat seperti halnya mainan yang bisa dikendalikan. Ekspektasi yang begitu tinggi dari semua pihak tersebut, seolah semudah membalikkan telapak tangan bagi Indonesia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.